Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman. Terletak di garis khatulistiwa menjadikannya sebagai negara dengan keindahan alam yang mempesona. Pesona yang bagi penduduknya tiada duanya. Terdiri dari barisan pegunungan, gugusan pulau-pulau, pesisir pantai, dan hamparan pepohonan belantara menjadikannya sebagai negara dengan julukan Jamrut Khatulistiwa. Keanekaragaman Indonesia menjadi yang terbesar kedua setelah Brazil. Keanekaragaman dapat kita jumpai dalam berbagai setiap sudut lapisan. Tidak hanya kaya akan ragam alamnya, Indonesia juga kaya akan ragam ras, suku, bahasa, budaya, dan juga kepercayaannya. Keanekaragaman adalah bentuk kekayaan besar yang dimiliki oleh Indonesia. Menjadi salah satu yang dimiliki yang selalu diagung-agungkan oleh setiap warga penduduknya. Siapapun tentulah akan bangga lahir dan tumbuh di tanah yang penuh akan keanekaragaman ini. Keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia salah satunya adalah keanekaragaman lokal wisata, yaitu sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata. Hadirnya pandemi COVID-19 membuat beberapa sektor ragam yang dimiliki oleh Indonesia menjadi sepi dari pengunjung. Cianjur adalah salah satu ragam yang turut juga merasakan kesepian dari kunjungan wisatawan. Cianjur adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Cianjur adalah salah satu ragam yang dimiliki Indonesia yang kaya akan sebuah keelokan. Situasi kondisi pandemik ini memang secara umum, secara nasional, bahkan mungkin secara dunia ini menjadikan dampak yang sangat dominan, yang mana pada saat itu pemerintah memberlakukan PPKM, sehingga seluruh kegiatan aktivitas perekonomian boleh dibilang pada saat itu terhenti dan stagnan. Jadi sektor perekonomian, sektor ketenagakerjaan, sektor infrastruktur, dan sektor sumber daya manusia pun ikut stagnan. Cianjur menjadi daerah yang memiliki ragam julukan. Daerah penghasil beras, daerah tauco, daerah aneka kerajinan adalah 3 dari banyaknya julukan yang melekat akan Cianjur. Untuk kebanggaan di Kabupaten Cianjur, sebetulnya ini menjadikan kita selaku warga negara, khususnya di Kabupaten Cianjur, bangga dengan semua sektor. Tentunya ada sektor industri, ada sektor perdagangan, sektor ketenagakerjaan, sektor pertanian. Sarongge menjadi salah satu ragam yang dimiliki oleh Cianjur. Ragam yang turut menyumbang pendapatan dalam pertumbuhan Cianjur. Memiliki segudang pesona menjadikannya sebagai destinasi yang rasanya wajib untuk dikunjungi dan sayang untuk dilewati. Desa Sarongge ini menawarkan salah satu destinasi wisata di sektor ekowisata yang memaparkan view atau pemandangan yang sangat indah. Dikisahkan, jika berdirinya desa ini bermula dari seorang kakek yang bernama Sartawi, seorang kakek yang berasal dari desa Marongge, Sumedang, seorang yang pertama kali menjaki kaki di desa ini yang akhirnya membuat desa ini ramai akan penduduk. Saung Sarongge ini berdiri tahun 2013. Awal berdirinya adalah dari program adopsi pohon yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, di mana waktu itu ada sekitar 155 petani yang berkebun di kawasan Taman Nasional yang waktu itu masih dipegang oleh perhutani, dikelola oleh perhutani, di mana petani masih boleh masuk ke sana, masih boleh berkebun di sana. Lalu setelah dikelola oleh Taman Nasional, otomatis petani harus turun karena Taman Nasional ini harus clear, harus bersih, harus kembali hutan. Nah, di sini ada Taman Nasional sendiri bekerja sama dengan satu mitra, yaitu Green Initiative Foundation, di mana merekalah yang berinisiasi untuk mengadakan program adopsi pohon ini. Dari situlah akhirnya petani-petani ini
bisa turun dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan, karena melalui pendekatan yang sangat baik dari pihak Taman Nasional dan Green Radio. Dari situ terdengar kabar Pak SBY ingin tahu benar tidak sih adopsi pohon yang dilakukan di sini itu berhasil. Beliau akhirnya ke sini dengan beberapa perusahaan, dengan beberapa menteri, dengan beberapa kedutaan. Lalu setelah melihat ternyata program ini berhasil, alhamdulillah Pak SBY dan ada satu kedutaan yaitu Selandia Baru memberi bantuan berupa uang dan ada beberapa yang lainnya. Nah, dari yang berupa uang ini yang akhirnya dibangunlah saung ini. Yang awalnya saung ini sebetulnya untuk tempat berkumpulnya petani, bukan sebagai tempat wisata. Tapi akhirnya dari mulut ke mulut dengan melihat kondisi alam di sini, saungnya yang menurut beberapa orang sangat indah, kayak kembali ke kampung sendiri. Akhirnya kami berinisiatif untuk menjadikan ini sebagai desa wisata. Sarongge adalah sebuah desa ekowisata yang menawarkan begitu banyak pesona keindahan. Hijaunya tanaman yang dikelola menjadi sumber oksigen bagi para pengunjungnya. Kesejukan dan kenyamanan menjadi dua dari banyaknya yang bisa kita dapatkan saat berkunjung ke desa ini. Berada di kawasan kaki Gunung Gede, Pangrango, membuat desa ekowisata Sarongge ditetapkan sebagai model desa konservasi pada tahun 2013. Sarongge merupakan satu dari banyaknya desa yang ada di Jawa Barat. Namun sejak masuknya COVID-19 di Indonesia, desa Sarongge kini menjadi sepi dari pengunjung. Tidak ada lagi wisatawan yang mencoba untuk menjamah desa ini. Kesulitan menjadi hal yang harus dihadapi oleh mereka saat pandemi terjadi. Berawal kan itu dua bencana ya. Awalnya itu pandemi ya. Pandemi itu sangat lama juga ya. Dampaknya sih kalau kita kan ininya di wisata, dampaknya terlalu besar ini, sehingga wisata-wisata itu sangat ketakutan lah. Walaupun pandemi telah usai, sisa-sisa keputusasaan masih begitu terasa. Raut kesedihan juga masih begitu tergambar. Kekosongan masih menjadi sorotan yang terus terpancar di setiap mata mereka yang bekerja menaruh harap hidup di desa ini. Kampung Sarongge ini termasuk dalam kawasan Desa Ciputri. Tentunya ekowisata ini merupakan salah satu kebanggaan dari Desa Ciputri, sesuai mungkin dengan tujuan kami pun dari pemerintahan Desa Ciputri ingin mengembangkan Desa Ciputri ini menjadi desa wisata. Belum sempat pulih akibat pandemi yang terjadi dan melanda. Bencana datang dan kembali menghancurkan sebagian yang ada. Informasi terkini, gempa bumi mengguncang Cianjur, Jawa Barat sekira pukul 13.21 waktu Indonesia Barat pada Senin 21 November. Bahkan getaran gempa sangat terasa kuat sampai wilayah Jawa Barat. Dampak gempa yang terjadi di Desa Ciputri ini itu sekitar 90%, karena di hampir seluruh wilayah yang ada di Desa Ciputri ini terdampak, mulai dari rumah yang kerusakan ringan, sedang maupun berat. Tapi alhamdulillah kejadian gempa bumi di Desa Ciputri ini tidak meluluhlantahkan sepenuhnya dari aspek-aspek yang ada. Tidak ada yang menyangka jika bencana gempa bumi akan melanda. Semua mengira semua akan baik-baik saja. Termasuk alam akan baik-baik saja. Dengan adanya pandemi 2 tahun ke belakang, lalu disambung dengan bencana gempa bumi yang menimpa Cianjur, terus terang itu memang membuat sektor pariwisata khususnya drop banget, turun banget. Tapi kami tidak putus asa, karena kami yakin ini pasti ada hikmah di balik semua ini. Apa yang membuat saya bertahan? Karena
membangun saung ini, membangun wisata di sini, itu kami mulai benar-benar dari nol, dari bawah. Kami yang dulu tidak tahu apa-apa, anak-anak muda di sini yang bergabung di saung, ibu-ibu UMKM yang bergabung di saung itu benar-benar tidak mengerti tentang wisata itu apa. Tapi dari hari ke hari kami belajar, dari tamu yang datang, kami dapat wawasan yang lebih banyak. Akhirnya kami bisa, meskipun kami tidak seprofesional yang lain, tapi alhamdulillah selama ini kami tamu-tamu pun sangat tertarik dengan wisata di sini. Satu alasan kenapa saya harus bertahan di sini dan kenapa, karena keterlibatan masyarakat. Karena terus terang untuk membangun kepercayaan diri mereka pun itu sangat sulit. Kalau dulu mereka yang kalau ada tamu tuh ngumpet, tidak mau tampil di depan, dan saya dan beberapa teman harus mencoba biar mereka percaya diri itu sangat sulit. Tapi dari pendekatan yang baik, kita ngobrol-ngobrol, terus kami mulai libatkan mereka pelan-pelan. Akhirnya mereka sekarang menjadi guide, mereka bisa menjadi narasumber. Kalau ada tamu, mereka menjelaskan dengan sangat fasih tentang apa yang mereka lakukan di sini. Itu salah satu alasan saya bertahan di sini. Jadi kalau kami tuh sudah seperti keluarga. Saya udah seperti ibu untuk mereka, untuk anak-anak muda ini, dan ibu-ibu yang pengurus saung pun sudah seperti saudara buat saya, termasuk ibu-ibu UMKM. Jadi alasannya kayaknya kuat banget kalau saya harus bertahan di sini. Gitu. Serpihan puing-puing kerusakan yang disebabkan oleh bencana gempa bumi yang terjadi masih dapat terlihat dengan begitu jelasnya. Guncangan berkekuatan 5,6 magnitudo yang terjadi tidak hanya menimbulkan sebuah kerugian bagi mereka yang merasakan, tetapi juga menimbulkan sebuah keputusasaan yang begitu mendalam. Untuk bantuan-bantuan semacam logistik ya, alhamdulillah selama ini kami menerima bantuan sangat banyak, itu termasuk makanan ringan, obat-obatan, termasuk pakaian anak, terus selimut dan lain-lain. Itu alhamdulillah sangat banyak bantuan dari pihak-pihak yang ingin membantu. Keputusasaan menjadi perasaan yang selalu hinggap di benak mereka yang menaruh harap hidup di desa ini. Mengingat bagaimana kesulitan-kesulitan yang mereka rasakan, membuat sebagian dari mereka terkadang rasanya ingin menyerah dan berbalik arah meninggalkan desa ini, lalu mencari tempat yang lebih menjanjikan. Menurut saya, masyarakat ini harus menerima keadaan yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan musibah ini, sehingga kita bisa bertahan, melanjutkan hidup selanjutnya, kemudian bangkit bersama-sama demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik, terutama dari sektor wisata. Berusaha untuk pulih atas segala duka adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Siapapun tentu akan kesulitan dibuatnya. Jika ingin terus bertahan, menerima dan bangkit adalah hal yang harus dilakukan. Senyuman yang terlukis di bibir mereka seolah memberikan sebuah isyarat jika kesulitan ini akan segera berlalu. Ada begitu banyak pesona yang ditawarkan oleh desa ini. Sekalipun ada sebagian yang tidak lagi berfungsi akibat pandemi dan bencana yang terjadi, namun rasanya hal tersebut tidak akan mengurangi pesona yang ditawarkan oleh desa ini. Kita masih bisa melihat hamparan pepohonan yang bergerak selaras dengan hembusan angin. Melihat banyaknya budidaya tanaman yang tumbuh dengan begitu suburnya. Melihat domba-domba yang sedang memakan rumput dengan jeritan melengkingnya. Bertukar sapa dengan orang-orang desa yang masih menjunjung tinggi nilai kesopanannya. Melakukan berbagai aktivitas seru lainnya yang jarang atau bahkan bisa kita dapatkan saat berada di perkotaan. Bu Dewi, begitulah orang memanggilnya, menjadi salah satu orang yang turut melakukan budidaya tanaman di desa ini. Baginya, bergelut dengan aneka ragam budidaya tanaman adalah hal yang menyenangkan, sekalipun kadang ia suka merasa jenuh dan juga bosan.
Budidaya tanaman yang ada di desa ini menjadi salah satu yang selalu ditonjolkan dalam setiap promosi pariwisata yang dilakukan. Selain untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan potensi yang ada, alasan lainnya adalah karena ingin menumbuhkan semangat yang membara di jiwa masyarakat dalam mengelola dan menjaga tumbuhan. Desa yang menawarkan banyak pesona dan keindahan tentu ada begitu banyak di Indonesia. Ada ratusan atau bahkan ribuan. Namun desa Sarongge ini mempunyai pesona dan keindahan sendiri yang tentunya akan membuat para pengunjung memiliki kesan yang begitu membekas di memori kenangannya. Desa Ciputri ini selain dari mata pencaharian lewat pertanian, itu mempunyai beberapa yang bisa dituju oleh masyarakat di luar sana dan dijadikan objek wisata. Seperti ya ada budidaya jamur, ada kopi Sarongge yang sudah terkenal, kemudian ada di sini budidaya ulat sutra, kelinci ya. Jadi apalagi mungkin di sini juga ada perkebunan stroberi ya. Jadi menurut saya selain dari memang ekosistemnya yang pedesaan dan mungkin enak untuk orang-orang kota datangi, dan kemudian di Desa Ciputri ini Sarongge ini mempunyai Sarongge Valley. Kalau misalnya wisatawan mau datang dengan nuansa hotel, Sarongge punya Sarongge Valley. Kalau misalnya mau di nuansa pedesaan, Sarongge punya homestay di Saung Sarongge dan beberapa homestay yang bisa dipergunakan di warga masyarakat. Selain terdapat banyak budidaya tanaman yang bisa kita nikmati keindahan dan juga kegunaannya, terdapat proses pembuatan sabun serai yang bisa kita pelajari dan lakukan di desa ini. Dibimbing oleh Bu Entin, sosok wanita pekerja keras yang selalu bangga menjadi bagian dari penduduk desa ini. Bisa semua yang datang ke sini untuk belajar membuat sabun dengan senang hati, Ibu bisa mengajarkannya. Bu Entin, begitulah orang memanggilnya. Menjadi salah satu pengrajin sabun serai yang kerap mengajarkan bagaimana proses pembuatan sabun serai kepada para pengunjung. Sosok yang tentunya tidak asing bagi mereka para pengunjung setia desa ini. Saat ini hanya ada beberapa saja yang tetap menjadi pengrajin sabun serai. Tentu ada beragam macam alasan yang membuat mereka memilih untuk tidak lagi menjadi pengrajin sabun serai. Sangat senang. Satu, senangnya bisa membantu anak-anak. Kedua, kalau misalkan ada yang beli, bisa menghasilkan uang untuk menafkahi keluarga juga. Sabun serai menjadi salah satu yang selalu dibanggakan oleh orang-orang di desa ini. Bu Entin bukan satu-satunya pengrajin sabun serai di desa ini. Namun, ia adalah sosok pengrajin sabun serai yang sering mendapatkan sorotan dari banyak pihak dan juga media. Dulu sebelum ada COVID sangat menjanjikan. Karena dalam satu hari itu bisa menghasilkan nilai cuan sebesar 3 juta gitu. Karena setelah adanya COVID, Ibu hampir 2 tahun ya sabun hampir terhenti gitu. Karena kendalanya kalau di musim COVID nggak boleh ada sabun batang gitu, harusnya sabun cair. Makanya Ibu agak ya terhenti sebentar. Proses pembuatan sabun serai tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Bahkan untuk mereka yang baru memulai untuk mencoba membuat, tidak akan dibuat kewalahan. Ibu Entin menjelaskan, jika hanya perlu ketelatenan dalam membuat sabun serai ini. Nah, pertama ini air bersih 264, masukkan ke dalam mangkuk. Tambahkan soda api 130 gram, lalu diaduk sampai larut.
baru ditambahkan minyak 800 gram. Lalu diaduk lagi sampai larut. Nah, yang terakhir masukkan ekstrak minyak serai 24 gram. Lalu diaduk lagi sampai kental kayak susu kental manis. Nah, kita tinggal dituangin. Nah, ini salah satu sabun yang udah jadi, yang tadi dibuat bareng-bareng tuh. Setelah dicetak harus disimpan 1 bulan. Nah, ini yang udah tersimpan 1 bulan dan udah bisa siap dipakai gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang telah terjadi tentu tidak bisa untuk diubah kembali. Membuatnya menjadi seperti sedia kala juga bukan pula hal yang mudah untuk dijalani. Harapan menjadi penguat mereka untuk tetap bertahan dan bangkit atas segala yang terjadi. Semua kesulitan ini akan berakhir dengan kebahagiaan, menjadi hal yang mereka terus yakini dan juga amini. Saya sangat berharap ada regenerasi untuk yang bisa mengelola saung ini, karena akan sangat sayang kalau saung ini tidak berjalan lagi. Harapan saya melalui desa Sarongge ini, Kampung Sarongge ini kedepannya akan lebih maju sebagai desa wisata. Karena seperti yang kita tahu, potensi yang ada di Kampung Sarongge, di Desa Ciputri ini sangat besar. Dan itu bisa menarik para wisatawan untuk datang ke sini. Kota Sarongge bisa maju lagi seperti dulu.